Selamat pagi adik-adik Komisi Anak GKI Karangsaru Semarang. Sudah siap beribadah saat ini? Kakak ingatkan, baik ibadah onsite atau ibadah tatap muka maupun ibadah online melalui YouTube, tetap harus kita ikuti dengan persiapan hati dan sikap yang baik ya, untuk menunjukkan hormat kita kepada Tuhan. Jadi, kita tidak boleh beribadah kepada Tuhan dengan asal-asalan, semau-maunya, suka-sukanya kita. Tetapi, kita beribadah dengan persiapan yang matang. Yang pertama, mandi yang bersih dan memakai pakaian yang rapi. 2. Berdoa memohon pimpinan Tuhan agar dapat mengikuti ibadah dengan baik. 3. Memuji Tuhan dengan penuh semangat dan bersukacita. 4. Dengarkan firman Tuhan dan menaatinya. 5. Ikuti ibadah dengan sungguh-sungguh hingga selesai. Oh iya, untuk persembahan kepada Tuhan, adik-adik tetap dapat memberikannya dengan cara mintalah tolong papa dan mama untuk yang pertama memasukkan uang persembahan tersebut ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. 2. Menyerahkan uang persembahan tersebut melalui tata usaha gereja sesuai jam kerja. 3. Mentransfer uang persembahan tersebut ke rekening-rekening bank berikut ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hai guys, apa kabar? Ya, kalian sudah pernah berjumpa dengan Kak Betty, Kak Beta, Kak Betu, dan Kak Beto bukan? Hari ini untuk pertama kalinya kalian berjumpa dengan Kak Biti. Ya, Kak Biti. Betul. Kak Biti bertugas untuk memimpin apa? Senam ayat di bulan November 2020 yang terambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23. Bunyinya itu demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Ayat ini mengingatkan kita semua bahwa kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang sungguh mengasihi kita, yang sungguh setia. Setiap hari Ia melimpahi kita dengan segala berkat. Kita diberi hidup, bisa bangun, bisa beraktivitas, bisa melakukan segala sesuatu setiap hari itu karena besarnya kasih Tuhan atas kita semuanya. Jadi setiap kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, kita coba gerakannya. Ratapan pasal 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak
habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Yuk, sekali lagi. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Sukses untuk kalian semua. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua bersuka cita? Iya, kakak yakin adik-adik di rumah semuanya bersuka cita ya. Kita bersemangat ketika kita datang beribadah kepada Tuhan. Walaupun ibadah sekolah minggu kita masih secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah kita dengan kita berdoa. Tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang indah. Kau izinkan kami anak-anak-Mu sekolah minggu untuk hari ini boleh bersama-sama bersekutu Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan serangkaian ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya Engkau yang menyertai, menolong kami, memimpin kami Tuhan. Ajari kami untuk kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang taat, yang hidup menyenangkan hati-Mu, yang hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk memulai ibadah kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan amin. Iya, mari adik-adik kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita bersekutu kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian Selamat Pagi Bapa.
Adik-adik semua bersukacita, adik-adik semua bersemangat ya ketika kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan ya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dia satu-satunya pokok anggur dalam kehidupan kita. Dia yang akan selalu menuntun kehidupan kita, yang akan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Walaupun dalam kehidupan kita ini sering sekali banyak masalah yang datang silih berganti, tapi ketika kita mengandalkan Tuhan Yesus, Tuhan akan selalu melekat di setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Yesus pokok dan kitalah caranya. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lisa. Kakak mempersiapkan adik-adik untuk kita mempersiapkan hati dan pikiran kita supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan sebentar lagi bisa kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Selidiki Aku. Biarlah Tuhan yang selalu menyelidiki setiap kehidupan kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar rindu untuk bersekutu kepada Tuhan? Mari kita akan bersama-sama menaikkan pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu.
lipat, mata ditutup, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan, tiba waktunya kami akan mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk ditaburi benih-benih firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Lisa. Tuhan tolong hamba-Mu ini Tuhan Kau urapi, sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan nantinya Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kini kami siap Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Selamat berjumpa dengan Kak Lisa kembali ya. Adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan. Semangat semua, sukacita semua ya. Aduh. Nah, saat ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan belajar sebagian daripada firman Tuhan. Adik-adik, saya mau tanya, tugas pemberitaan Injil itu diberikan oleh siapa? Siapa yang tahu? Coba. Hah? Oleh Kak Lisa? Bukan. Ya, oleh siapa? Betul, oleh Tuhan. Oleh Tuhan sendiri yang memberikan perintah untuk memberitakan Injil sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Kalau kita itu berarti Kak Lisa, adik-adik, papa mama, kakak-kakak yang lain ya. Kita diberi tugas, berarti kita harus patuh kepada siapa? Patuh kepada diri kita sendiri. Patuh kepada siapa? Patuh kepada Tuhan. Betul ya. Kita juga harus patuh kepada yang memberi tugas, yaitu kepada Tuhan Yesus. Nah, Dedek, kisah ini juga bisa kita baca, di mana pemberitaan Injil itu juga diberitakan oleh rasul-rasul dan kawan-kawannya, oleh Rasul Paulus, oleh Petrus ya, dan kawan-kawannya. Maka itu kita akan lihat ya di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang pertama sampai dengan 40, di mana di situ dikisahkan. Ya Adik-adik, ayo Alkitabnya buka. Akhirnya Paulus dan kawan-kawannya datang juga ke kota Derbe dan ke Listra. Di sana pada waktu Paulus dan kawan-kawannya ini pergi ke Derbe dan Listra, di situ mereka bertemu dengan Timotius. Nah, pada waktu bertemu dengan Timotius, mereka bersukacita ya. Waduh, dapat kawan, dapat teman yang baik. Di mana Timotius itu apa? Dia juga terkenal orang yang baik. Nah, bukan hanya bertemu aja, ngomong-ngomong, cerita-cerita, enggak adik-adik. Tapi Timotius ini juga diajak untuk pelayanan, untuk melayani Tuhan. Timotius ini juga diajak oleh Paulus dan kawan-kawan untuk melayani Tuhan. Rencananya itu adik-adik, rencana mereka ya, rencana Paulus dan kawan-kawannya ini, mereka ingin pergi memberitakan Injil di daerah Asia. Di daerah Asia ya, kalau kita baca di sini kita lihat ya, di mana di situ dikatakan pada ayat yang ke-6, mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas ya, di mana kita tahu bahwa mereka itu rencananya Paulus dan kawan-kawan ya, sama Timotius ini, dia rencananya akan memberitakan Injil di daerah Asia. Tetapi di situ kita lihat bahwa Roh Kudus tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki mereka pergi ke Asia. Tetapi kalau kita lihat di situ pada ayat selanjutnya, pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya,
menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Ternyata Roh Kudus Allah menunjukkan, ya, memberi perintah kepada Paulus dan kawan-kawannya ini untuk pergi ke mana? Daerah mana? Ke Makedonia. Yaitu mereka melihat, si Paulus melihat apa? Suatu penglihatan bahwa ada di situ, ya, dikatakan, ya, ada orang berseru, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Lalu mereka sadar bahwa Tuhan tidak mengizinkan kita untuk ke Asia, tetapi kita harus pergi ke Makedonia. Makedonia itu kalau sekarang itu Eropa, ya, daerah Eropa. Lalu akhirnya Rasul Paulus dan kawan-kawannya ini beserta dengan Timotius dan Silas, ya, mereka menuju ke Makedonia. Dan salah satu kota yang pertama kali dikunjungi yaitu sampai di kota Filipi. Lalu kita lihat, ya, jadi apakah mereka pada waktu pergi ke Makedonia itu mereka hanya cerita, enggak, tapi mereka juga apa? Tetap pelayanan, yang memberitakan firman Tuhan, ya. Dan kita lihat, ya, bahwa yang terjadi di Filipi itu ternyata luar biasa, adik. Luar biasa. Luar biasanya apa? Bisa. Ya. Luar biasa. Ya, di situ dikatakan bahwa ada seorang wanita bernama Lydia. Dia pekerjaannya adalah penjual kain ungu. Pada waktu Paulus dan kawan-kawannya menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, si Lydia ini dia apa? Membuka hatinya. Dia dengan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus, apa yang disampaikan oleh Paulus. Dan sungguh pekerjaan Tuhan terjadi. Jadi sungguh luar biasa pekerjaan Tuhan dikatakan di situ. Bahwa Lydia ini dia akhirnya bertobat. Lydia minta dibaptis, dia bertobat. Bukan hanya Lydia saja, tapi juga seluruh keluarganya juga akhirnya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada waktu si Paulus dan kawan-kawan menyampaikan firman Tuhan di kota Filipi itu, itu bukan wah semuanya lancar, ya adik-adik. Tidak. Di situ juga ada apa? Seorang wanita, dia mempunyai roh tenung. Kita tahu bahwa pada saat memberitakan firman Tuhan, iblis itu tidak akan tinggal diam. Iblis itu juga akan apa? Mengganggu kita juga. Dia juga ingin supaya apa? Mengganggu kita supaya firman Tuhan itu tidak disampaikan, supaya firman Tuhan itu gagal. Tetapi meskipun mengalami hambatan, mengalami tantangan, iblis ini mengganggu. Pada waktu Paulus dan kawan-kawannya menyampaikan firman Tuhan ini, tetapi Tuhan tetap apa? Menolong. Tuhan tetap menyertai. Di mana wanita tadi yang mempunyai roh tenung, ya, dia roh tenung itu diusir oleh Paulus karena merasa terganggu. Roh tenung itu ramalan, ya adik-adik, ya. Nah, si Paulus tuh merasa terganggu sehingga akhirnya Paulus mengusir, ya, dia mengusir roh itu, ya, roh tenung itu. Dan wanitanya terbebas dari roh tenung, tapi adik-adik, tuan-tuan dari wanita tadi, ya, roh tenung tadi itu, tuan-tuannya itu melihat, waduh, penghasilanku akan apa? Akan berkurang ini kalau seperti ini. Ya. Mereka kalau ada apa-apa tidak bisa tanya sama aku nih sekarang. Karena apa? Tidak bisa tanya sama wanita ini, ya. Wah, penghasilanku akan berkurang. Mereka jengkel. Mereka
daripada wanita yang punya roh tenung tadi itu adik-adik. Mereka mulai apa? Menyeret Paulus, ya, dan kawan-kawannya mereka diseret, dibawa ke pasar, dihadapkan kepada siapa? Penguasa-penguasa di sana. Dan akhirnya mereka disiksa, mereka menderita. Bukan hanya itu adik-adik, Paulus dan kawan-kawannya ini dia dimasukkan penjara, dijebloskan di penjara paling tengah. Kita tahu ya kalau paling tengah itu berarti penjagaannya sangat kuat, penjagaannya sangat ketat. Tapi sekali lagi, meskipun di dalam memberitakan firman Tuhan kita tahu bahwa iblis itu tidak akan apa? Tinggal diam. Dia akan mengganggu supaya firman Tuhan itu batal disampaikan, supaya orang-orang tidak menerima firman Tuhan. Tapi sekali lagi ya, di sini kita lihat bahwa Roh Kudus bekerja di dalam diri Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, kali saya mau tanya dulu, kalau adik-adik dimasukkan di penjara paling tengah, penjagaannya ketat, ya, adik-adik pasti begini, aduh, pasti susah, pasti mengeluh. Gara-gara aku memberitakan firman Tuhan jadi seperti ini, gara-gara aku bersaksi tentang Tuhan Yesus, aku seperti hidupku seperti sekarang ini. Kita seringkali mengeluh. Tapi kita lihat Paulus dan Silas di dalam penjara, meskipun dia dijebloskan, meskipun dia tidak bersalah dijebloskan dalam penjara, Paulus dan Silas tidak bersedih. Paulus dan Silas tidak mengeluh. Tetapi apa yang dilakukan adik-adik? Pada tengah malam biasa tidur ya, kalau kita tengah malam tidur. Tapi yang dilakukan oleh Paulus dan Silas ini apa? Dia bukannya tidur adik-adik. Dia justru apa? Berdoa, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya itu, mereka bukannya marah-marah, udah malam-malam mesti gembar-gembar, mesti teriak-teriak. Bukan adik-adik, tapi mereka justru apa? Mendengarkan puji-pujian dari Paulus dan Silas ini. Dan sungguh sangat ajaib, Tuhan berkuasa. Di mana terjadi gempa. Terjadi gempa. Dan kita tahu adik-adik, pada waktu terjadi gempa, semua pintu-pintu penjara ini sudah apa? Terbuka. Pada waktu kepala penjara ini sadar, pintu-pintu kok terbuka semua. Dia apa? Takut. Dia suruh apa? Ngambil suluh ya untuk melihat. Waduh, kok pintunya semua terbukanya, aku nanti piye ya? Lalu dia ambil pedang, dia mau membunuh dirinya, mau bunuh diri. Tapi Paulus berkata gini, kamu jangan melakukan itu. Ya, di sini pada ayat yang ke, ini adik-adik kita lihat ya, Pak penjara itu, di situ si Paulus berkata, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Paulus berkata seperti itu. Jangan celakakan dirimu, karena kami masih ada di sini. Lalu terlihat, ya masih di sini semua. Lalu si kepala penjara ini berkata, apa yang harus kami lakukan, Tuhan? Paulus bilang apa? Paulus dan kawan-kawannya berkata apa? Dan Silas berkata apa? Percayalah kepada Yesus, percayalah kepada Tuhan Yesus. Kamu dan seisi rumahmu akan selamat. Dan ternyata apa adik-adik? Betul. Akhirnya kepala penjara ini bertobat. Paulus menyampaikan firman Tuhan dan kepala penjara itu bertobat. Ya. Dan juga seisi rumahnya juga ikut bertobat. Wah, mereka senang. Nah, jadi kita tahu, memang di dalam memberitakan firman Tuhan itu tidak mudah. Ada hambatan-hambatan. Kalau ada orang yang bertobat, orang lain akan apa? Tidak suka. Misalnya aja,
Kalau adik-adik mau ke sekolah minggu, nanti tetangganya pasti gini, gak sekolah minggu ya ikut aku aja, mamiku dijak pergi sama mamiku. Seperti itu ya. Tapi kita tahu bahwa kita harus taat, kita harus menurut perintah Tuhan Yesus. Seperti rasul-rasul ini tadi, dia inginnya memberitakan firman Tuhan ke Asia. Tetapi Roh Kudus apa adik-adik? Roh Kudus melarang mereka. Justru mereka harus pergi ke daerah Eropa di Makedonia. Mereka tuh inginnya pergi dekat, tapi ternyata Roh Kudus Tuhan menyuruh mereka justru apa? Pergi ke daerah lain, ke daerah yang lebih jauh, daerah yang lain lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, kita belajar seperti rasul-rasul tadi, ya, seperti Rasul Paulus dan kawan-kawannya, seperti Silas juga ya. Dia mentaati pimpinan Tuhan, dia mentaati pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus berkata jangan, nggak usah pergi ke sana. Ya, tapi Roh Kudus akan apa tadi? Justru menyuruh pergi ke Eropa. Akhirnya mereka apa? Taat, mereka pergi di Makedonia, dan hal-hal yang ajaib ditunjukkan oleh Tuhan. Banyak orang yang bertobat di sana. Ketika, adik-adik, yang kedua, ketika kita taat pimpinan Tuhan, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Tidak selamanya kita akan menikmati sesuatu yang menyenangkan. Tidak selamanya kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan ya. Tidak selamanya kita merasa, wah, aku kalau taat sama Tuhan pasti segala sesuatu pasti akan apa? Setiap yang aku minta pasti akan apa? Diberikan. Tidak. Kita justru apa? Di sini kita lihat tadi Paulus pada waktu dia memberitakan firman Tuhan di Filipi tadi, memang ada yang bertobat, tetapi juga ada yang apa? Yang tidak suka. Yang tidak suka tadi ya. Dia ingin membebaskan roh tenung yang ada di dalam diri wanita itu tadi, tapi ada orang lain yang apa? Tidak suka. Jadi pada waktu kita taat kepada pimpinan Tuhan, tidak selamanya semua berjalan dengan baik. Ada kalanya kita mengalami seperti Paulus tadi dan Silas, dia mengalami apa? Penderitaan, mengalami siksaan, mengalami gangguan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan kita senantiasa melindungi kita. Tuhan Yesus senantiasa menjagai kita meskipun kita mengalami tantangan-tantangan, mengalami penderitaan-penderitaan, tapi Tuhan tetap menjagai. Tuhan tetap menolong. Jadi anak-anak Tuhan, termasuk Kak Lisa, adik-adik ya, kita harus menyerahkan segala sesuatu. Kita harus menyerahkan segala rencana kita kepada Tuhan terlebih dahulu. Jangan kalau kita punya rencana, aku mau pergi sekarang, pergi. Kita tidak tanya sama Tuhan, Tuhan boleh tidak aku pergi sekarang, Tuhan? Tuhan boleh tidak Tuhan pada saat pandemi ini aku boleh tidak kumpul apa? Kita lupa tanya, Tuhan boleh tidak aku pergi ya Tuhan pada waktu saat pandemi ini kumpul-kumpul dengan teman-temanku bermain orang banyak. Kita lupa bertanya sama Tuhan. Padahal kita langsung apa? Wah, tidak apa-apa pandemi aja kok. Kayak memang sakit ya sakit. Udah ada adik. Ya. Kita harus apa? Tetap bertanya. Kita tetap apa? Bertanya terlebih dulu kepada Tuhan. Mau adik-adik seperti itu? Kita taat kepada pimpinan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan di dalam setiap rencana kita. Dan pada waktu kita taat kepada Tuhan, tidak selamanya akan berjalan dengan lancar. Tidak semuanya akan mudah. Mau? Kalau mau, mari kita berdoa. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jikalau kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan,
Jikalau Engkau masih mengingatkan kepada kami, di mana kami sebagai anak-anak-Mu, kami seringkali melupakan Engkau. Kami seringkali mentaati diri kami sendiri. Kami seringkali lebih percaya kepada kemauan kami sendiri. Tetapi kami lupa bahwa kami punya Tuhan yang senantiasa menolong kami. Kami mempunyai Allah yang senantiasa melindungi hidup kami. Sehingga sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh belajar di dalam kami melakukan segala sesuatu, di dalam kami merencanakan segala sesuatu. Kami boleh terlebih dahulu bertanya kepada Engkau, dan kami boleh menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau Tuhan, sehingga kami boleh taat kepada Engkau terlebih dahulu. Kami boleh taat kepada pimpinan-Mu Tuhan. Kami boleh taat kepada pimpinan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Lisa. Firman yang sangat memberkati setiap kehidupan kita. Hari ini kita belajar bersama-sama untuk menjadi anak-anak Tuhan, yang walaupun ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain, banyak sekali tantangan dan rintangan, tapi kita tidak usah takut, tidak usah khawatir, karena Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita, akan menyertai setiap langkah kita kemanapun kita pergi. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama hari ini, kita akan nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tangan dilipat, mata ditutup. Kak Novia akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang sungguh mengasihi setiap kehidupan kami, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, kesempatan yang indah. Kau izinkan kami anak-anak sekolah minggu hari ini boleh beribadah bersama-sama Tuhan, walaupun masih secara online. Tapi kami percaya, kami yakin Tuhan, pandemi ini segera berlalu dan kami boleh bersama-sama kembali berkumpul, bersekutu, memuji Engkau di gereja kembali Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah memuji-muji Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ajari kami untuk senantiasa menjadi anak-anak-Mu yang selalu melakukan hal-hal yang baik Tuhan, hal-hal yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir ketika kami menceritakan tentang kebaikan-Mu kepada teman kami, saudara kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Walaupun kadang kami harus dihina, walaupun kadang kami harus dibenci, tapi itu semua tidak mengurangi semangat kami Tuhan. Sukacita kami untuk kami boleh menceritakan Engkau kepada orang lain. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak